Halo semuanya, kita bertemu kembali di mata kuliah pengauditan lanjutan di minggu keberapa? Minggu ke-11, betul ya. Di minggu ke-11 ini adalah minggu terakhir dalam pembahasan bab 3 terkait dengan metode penelitian, di mana di 2 minggu sebelumnya kalian sudah melakukan ya proses penyusunan draft daripada metode penelitian ya, mulai dari waktu dan periode penelitian sampai yang terakhir minggu lalu adalah terkait sampai dengan populasi sampel dan teknik analisis teknik uji asumsi klasik data. Oke, di minggu ke-11 ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan bab 3 metode penelitian. Oke, semoga sudah tampil. Sudah tampil ya. Oke, ini dia ya. Di minggu ke-11 ini ya, kita akan membahas terkait dengan metode analisis di bab 3 metode penelitian, di mana metode analisis ini tergantung daripada variabel masing-masing. Bapak ingatkan kembali kalau seandainya variabel Y kalian, variabel dependen kalian adalah variabel dengan skala nominal, kalian wajib menggunakan regresi logistik dan metode analisisnya nanti Bapak jelaskan. Kebetulan contoh kakak tingkat kalian yang saat ini adalah menggunakan regresi logistik dan menggunakan variabel Y-nya adalah variabel nominal ya, skala nominal. Okay. Kalau seandainya variabel dependen atau variabel Y kalian skalanya adalah skala selain nominal, kalian diwajibkan untuk menggunakan uji regresi linear berganda, di mana metode analisisnya pun berbeda-beda, gitu ya, beda dengan uji regresi logistik. Oke, ini contohnya ya untuk uji regresi logistik ada uji keseluruhan model atau overall model fit pada dasarnya menurut Ghazali tahun 2015. Langkah pertama dalam menilai overall model fit adalah berapa tes untuk menilai model fit hipotesis, HA apabila model yang dihipotesiskan fit dengan data, HA model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Oke, dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis 0 agar model fit dengan data, di mana statistik yang digunakan berdasarkan fungsi likelihood, likelihood L dari model bahwa probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis 0 dan alternatif, L ditransformasikan menjadi min 2 log likelihood. Statistik min 2 L log L juga dapat menentukan apabila suatu variabel dapat memperbaiki model fit secara signifikan, di mana dengan cara membandingkan antara blok awal dan blok akhir apabila mengalami penurunan, maka model dikatakan fit atau lulus uji keseluruhan model. Ya. Oke, untuk regresi logistik yang kedua, uji yang dilakukan adalah uji kelayakan model regresi, di mana kelayakan model hipotesis dapat diuji dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow test, ya, goodness of fit. Jika nilai Hosmer Lemeshow goodness of fit test sama dengan kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga goodness of fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow ya goodness of fit lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak dan berarti model dapat diterima karena cocok. Oke, koefisien determinasi ya kalau seandainya mau regresi logistik menggunakan Nagle-Cairns R-square. Kalau seandainya regresi linear berganda itu menggunakan adjusted R-square gitu ya. Ini karena contohnya regresi logistik, maka menggunakan Nagle-Cairns R-square, menggunakan Connex and Snell R-square merupakan ukuran yang hampir menyerupai ukuran R-square di mana di regresi linear berganda pada multiple regression yang berdasarkan pada teknis analisis likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1, memang sulit untuk direpresentasikan. Untuk dapat mempermudah dalam menginterpretasikan nilai yang bervariasi, maka koefisien Cox and Snell dimodifikasi menjadi Nagle-Cairns yang memastikan bahwa nilainya bervariasi. Adapun pengambilan keputusannya adalah jika nilainya kecil mengarah pada kemampuan terbatas yang dimiliki variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya jika nilainya besar maka kemampuan variabel independen untuk memprediksi variabel dependen sangat luas. Maksudnya di sini adalah
Semakin besar tingkat daripada koefisien determinasi, maka semakin besar pula pengaruh daripada variabel independen kalian terhadap variabel dependen. Kalau seandainya memang biasanya taruhlah koefisien determinasinya di atas 50% berarti pengaruhnya kuat. Kalau seandainya di bawah 50% berarti pengaruh atau kemampuannya lemah dan memang variabel-variabel yang belum diteliti itu yang bisa mempengaruhi daripada variabel dependen kita. Oke, berikutnya yang terakhir adalah uji hipotesis. Di sini ada dua uji ya, tapi di contoh ini ada satu aja karena memang kerangka pemikirannya juga tidak ada uji simultan ya. Uji parsial atau t-test, pengukuran secara parsial dalam metode analisis regresi logistik itu menggunakan uji Wold ya. Uji Wold itu merupakan ujian yang dilakukan secara parsial antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, di mana uji Wold dilakukan dengan melihat nilai signifikan yang terbentuk di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan ya, begitupun sebaliknya. Oke, analisis regresi logistik kalian bentuk rumus seperti ini, logaritma of natural ya. Kalau seandainya kalian analisisnya regresi linear berganda, kalian bikin persamaan regresi linear berganda, itu beda-beda gitu ya, tergantung daripada scope variabel masing-masing. Oke ya, untuk pembahasan di minggu ke-11 ini terkait dengan bab 3 metode penelitian sudah selesai. Oke, selanjutnya penugasan kalian susun secara lengkap bab 3 dan dapat disubmit dalam menu assignment di Google Classroom. Bapak tunggu waktunya sesuai yang sudah diinformasikan dalam menu assignment di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat selalu ya, tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa di minggu berikutnya. Oke, terima kasih.